Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu Matematika Bisnis pada pertemuan ke-11. Nah, jadi pada pertemuan ke-11 kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu mengenai integration atau integral. Nah, kalau pada minggu lalu, yaitu pada pertemuan ke-10, kita belajar mengenai indefinite integration atau integral tak tentu. Nah, jadi pada minggu ke-11 kita akan belajar mengenai definite integration atau integral tentu. Definite integration atau integral tentu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat integral dari sebuah fungsi itu merupakan luas daerah di bawah fungsi tersebut. Nah, misalkan ini fungsinya y sama dengan fx, ya, seperti ini, maka integral dari a sampai b. Nah, jadi di sana disebut integral tentu karena di sana sudah ada batasnya ya, batas atas dan batas bawah. Nah, integral fx dx dari a sampai b itu adalah luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx mulai dari a sampai b. Ya, jadi hasil integral ini adalah luas daerah ini, luas daerah yang diarsir. Ya, jadi integral f kecil x dx dari a sampai b. Ya, jadi di sini f besar itu adalah hasil integralnya. Ya, batas atasnya b, batas bawahnya a. Nah, maka di sini FB dikurang FA. Jadi kita masukkan nilai A dan nilai B ke dalam fungsi hasil integralnya. Where Fx is the indefinite integration of f kecil x. Using this notation, the evaluation of jadi di sini f besar x itu adalah integral tak tentu dari f kecil x. Nah, maka kalau kita cari di sini integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Nah, maka ini adalah hasil integral dari x kuadrat dx. Nah, itu adalah integralnya, hasilnya sepertiga x pangkat 3. Ya, ini adalah integral tak tentu kemarin ya. Ya, hasilnya. Nah, di sini kita sudah punya batas atas dan batas bawah. Jadi di sini 2, di sini 1. Pakainya kurung siku ya. Nah, jadi sepertiga kita masukkan batas atasnya. Jadi batas atasnya 2 pangkat 3 dikurang sepertiga, kita masukkan batas bawahnya. Di sini 1 pangkat 3. Sehingga kita peroleh hasilnya 7/3. Ya, jadi ini hasilnya adalah 7/3. Jadi karena sudah ada batasnya, maka kita tidak perlu menambahkan C di sini ya. Ya, ini dia. Note that it's not necessary to include the constant of integration because it cancel out when we subtract FA from FB. Nah, jadi di sini kita tidak perlu menambahkan konstannya atau C-nya kemarin ya. Oke, nah sekarang kita akan coba contoh ya yang A. Jadi di sini kita coba yang A itu integral dari 2 sampai 6 3 dx. Ini. Nah, ini hasilnya kita integral 3 dx itu adalah 3x. Ya, kita masukkan. Nah, jadi kalau sudah kita integralkan, tidak perlu lagi kita tuliskan tanda integralnya. Batas atasnya 6, batas bawahnya 2. Nah, kita masukkan batas atasnya 3 dikali 6 dikurang 3 dikali 2. Sama dengan 18 dikurang dengan 6. Ya, hasilnya adalah 12. Oke, nah sekarang yang B. Ya, integral dari 0 sampai 2 x plus 1 ya, dx. Ya, ini kita integralkan yang biasanya dulu ya, x tambah 1. Ya, ini kita integralkan terhadap x
Berarti hasilnya adalah ya X kuadrat ini per 2 ditambah X. Oke, batas atasnya itu 2, atas bawahnya 0. Oke, ya, kita masukkan. Jadi kita masukkan ya, langsung saja di sini 2 kuadrat per 2 ditambah 2 ya, dikurang. Nah, ini 0 bagi 2 berarti 0 ditambah 0. Berarti ini kita tidak perlu ya. Ya, ini hasilnya 4 per 2 ditambah 2 sama dengan ya di sini hasilnya 4. Oke, silahkan nih untuk latihan. Kalian coba, kalian tentukan nilainya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasi integral pada ekonomik ya, atau pada bisnis. Nah, yang pertama ada consumer surplus, ada producer surplus, kemudian ada investment flow, ada discounting. Nah, mungkin yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-11 ini adalah consumer surplus dan producer surplus. Ya, ini dia consumer surplus. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah fungsi permintaan ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, jadi consumer surplus itu adalah luas daerah yang diarsir ini ya. Nah, jadi dari fungsi permintaan, jadi di sana pelanggan atau pembeli ya berencana melakukan pembelian sebesar P0. Nah, maka di sini Q-nya adalah Q0. Ya, jadi ini adalah luas daerah atau besarnya nominal yang bisa disimpan oleh konsumen. Nah, misalnya harga barangnya seperti ini. Ya, jadi ini fungsi permintaannya. Nah, jadi kalau kita lihat semakin besar P-nya atau semakin tinggi harga barangnya, maka semakin kecil ya uang yang bisa disimpan oleh pelanggan atau consumer surplusnya. Nah, kalau kita lihat, kalau semakin rendah barangnya, jadi kalau kita lihat misalnya P0-nya di sini, artinya apa? Harga barangnya itu lebih rendah ya daripada yang diprediksi. Ya, maka seperti ini. Ya, ini Q0. Nah, maka besarnya atau banyaknya yang bisa disimpan oleh pelanggan itu semakin besar ya. Jadi luas daerah ini. The demand function P equal FG ya. Jadi ini fungsi permintaan ya. P sama dengan berapa Q. Ya, pada gambar 6.5 give the different price that consumer are prepared to pay for a various quantity of good. Ya, jadi di sini ya, ini adalah grafik permintaan. Nah, jadi di sini bervariasi ya, konsumer bisa membayar berapa gitu ya, atau membeli dengan harga berapapun sampai batas ini. Nah, at Q equal Q0, jadi Q-nya itu sama dengan Q0, maka price-nya itu P0. Nah, the total amount of money spent on Q0 good is the Q0 multiplied by P0, which is given by the area of the rectangle OABC. Ya, jadi OABC ini adalah banyaknya uang yang dihabiskan oleh pelanggan atau konsumen untuk membeli barang ya sebanyak Q0 dengan harga P0. Now, P0 is the price that consumer are prepared to pay for the last unit that they buy, which is the Q0 good.
For quantities up to K0, they would actually be willing to pay higher price given by the demand curve. The shaded area BCD therefore represent the benefit to the consumer of paying the fixed price of P0 and is called the consumer surplus atau GS. The value of GS can be found by observing that area BCD dikurang area BCD ya, jadi ini BCD ini adalah CS-nya ya, sama dengan ya area OABD ya. Jadi area OABD ya, jadi area yang ini ya, sampai bawah ya, jadi OABD ya, dikurang dengan ya OABC. Oke. Nah, atau CS itu adalah integral dari 0 sampai Q0 FQ/DQ dikurang Q0 P0. Contohnya, find the consumer surplus at Q equal to 5 for the demand function. Ya. Jadi kita akan menghitung besarnya consumer surplus pada saat Q sama dengan 5 dari fungsi permintaan berikut. Ya, jadi di sini FQ. Ya, jadi ini adalah fungsi permintaannya. Ya, jadi sini FQ. Nah, di sini kita ketahui Q0-nya itu 5. Sehingga kita peroleh P0 ya, jadi ini Q-nya kita masukkan dengan 5 ya, sehingga diperoleh Q-nya 5, maka diperoleh P0-nya itu 10. Nah, kita integralkan dari 0 sampai Q0, berarti dari 0 sampai 5 FQ/DQ dikurang Q0 P0. Nah, ini fungsinya sudah ada, fungsi ini Q0-nya sudah ada, ini ya, P0-nya sudah ada, maka kita tinggal integralkan dari 0 sampai 5, ini fungsinya, ya, kemudian dikurang 5, ini adalah Q-nya, Q0-nya 5, kemudian ini adalah P0-nya 10. Ya, ini kita integralkan menjadi 30 Q, kemudian 4 Q, ya, kita integralkan menjadi 2 Q kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 5 ya, kalau kita selesaikan kita peroleh CS-nya itu adalah 50. Ya, silahkan ini untuk latihan kalian coba. Nah, sekarang producer surplus. Nah, jadi kalau tadi itu consumer surplus itu berdasarkan kurva permintaan. Nah, kalau producer surplus itu berdasarkan kurva penawaran. The supply function P equal to GQ sketch in the figure 6.6. Nah, jadi gambar yang ini ya maksudnya. Give the different price at which producer are prepared to supply various quantity of the good. Nah, jadi kalau kita lihat, karena ini kurva penawaran, nah jadi semakin tinggi harganya, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. At Q equal to Q0, the price P equal to P0, assuming that all goods are sold, the total amount of money received is the Q0 P0, which is the given by area of rectangle OABC. Nah, jadi yang ini OABC ini adalah ya yang ini ya, total amount of money received, jumlah banyaknya uang yang diterima ya, pada saat barang terjual dengan harga P0, maka terjual barang sebanyak Q0. Nah, sekarang P0 is the price at which the producer is prepared to supply the last unit. Nah, jadi P0 itu adalah harga pasarnya ya. Ya, jadi harga pasarnya itu P0, maka produsen itu menjual barang sebanyak Q0.
For quantity of up to Q0, they would actually be willing to accept the lower price given by the supply curve. The set area BCD therefore represent the benefit of producer selling at the fixed price of P0 and is called the producer surplus, PS. Ya, jadi ini dia PS-nya ya. Ya, berapa banyak keuntungannya. Nah, jadi kalau misalnya barang itu harga pasarnya ya, misalnya yang ini ya. Ya, ini P0-nya misalnya ini P1. Maka ini adalah Q1. Nah, maka besar keuntungannya semakin kecil ya, karena harganya ya semakin kecil. Oke, nah ini dia PS atau producer surplus itu adalah Q0 P0 dikurang integral dari 0 sampai Q0 GQ DQ. Jadi kebalikan consumer surplus tadi ya. Nah, kalau consumer surplus itu Q0 P0-nya di belakang ya, pengurangnya. Oke, sekarang contohnya. Nah, diberikan ini fungsi permintaan. Nah, ini fungsi penawaran. Nah, tentukan producer surplus, dimisalkan pasarnya itu adalah pasar persaingan sempurna. Ya, jadi ini Q-nya nanti belum kita ketahui, maka kita cari Q-nya ya. Ya, jadi kalau pasar persaingan sempurna itu penawaran sama dengan permintaan. Oke, nah ini pure competition, pasar persaingan sempurna is determined by the market. Ya, jadi ini Q-nya itu sama atau P-nya sama. Nah, jadi ini ya, jadi ini yang demand sebenarnya, ya ini yang supply. Ya, jadi demand sama dengan supply. Nah, dari sini ya kita cari, maka diperoleh Q kuadrat itu 16, berarti Q-nya itu 4 ya. Oke, kita dapat Q-nya 4. Nah, ini dia Q-nya. Nah, kemudian kita cari P0-nya. Ya, silahkan mau pakai persamaan yang mana. Maka diperoleh P0-nya adalah 19. Nah, sekarang kita cari formula untuk producer surplus. Nah, untuk producer surplus jangan lupa pakainya itu adalah fungsi penawaran. Ya, ini Q0 P0 ya, dimasukkan Q-nya 4, P0-nya itu 19. Nah, fungsinya ini jangan lupa ini pakai fungsi penawaran. Fungsi penawaran yang ini ya. Oke, nah ini pakainya supply. Oke. Nah, ini yang supply ya. Oke. Nah, ini kita integralkan dapat seperti ini. Ya, kita selesaikan dapatnya 42 2/3. Oke, nah ini untuk latihan. Silahkan kalian cari ya, consumer surplus dan producer surplus. Ya, di sini diasumsikan pasar persaingan sempurna. Jadi di sini supply sama dengan demand-nya ya. Oke. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.